Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Tak terasa ya, setelah beberapa minggu kemarin kita libur di semester 1, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Semoga di semester 2 ini kalian lebih semangat ya belajar dari rumahnya. Dan mudah-mudahan kita segera bertatap muka. Nah, untuk di semester 2 ini kita memasuki bab 3, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3.1 memahami program visual dari demo dan tutorial. Lalu ada 3.3.2 yaitu mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian logika dan algoritma. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri algoritma. Nah, sekarang kita memasuki A, logika dan algoritma. Logika yaitu sesuatu yang dapat diterima akal. Misalnya, ketika temanmu mengatakan bahwa debu pada laptop bisa menyebabkan penyebaran virus pada Windows, maka itu tidak masuk akal. Dan benar bahwa debu bisa mengandung penyakit, tetapi penyakit yang menimpa komputer dan manusia sangatlah berbeda. Lalu, logika sangat diperlukan ketika kamu belajar komputer. Alasannya, komputer bekerja melalui perintah-perintah yang logis. Nah, si logika tersebut menjadi landasan ketika kita menyusun algoritma. Dengan demikian, logika yang baik bisa menghasilkan algoritma yang baik pula. Lalu ada algoritma. Algoritma selalu dimulai dari sebuah masalah. Kemudian si masalah tersebut diselesaikan melalui langkah-langkah yang logis. Nah, agar dapat memahami maksud algoritma, nih, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di sini terdapat 2 gelas berisi air teh dan air putih. Nah, bagaimana algoritmanya untuk menyelesaikan masalah penukaran isi 2 gelas? Penukaran isi 2 gelas. Nah, ini ada gambarnya, langkah-langkah penukaran isi gelas. Lalu ada penjelasannya. Nih, penjelasannya. Yang pertama, siapkan gelas kosong, yaitu gelas C. Tadi kan di sini di dalam gambar ini ada 2 gelas, ada gelas A teh, gelas B air putih. Nah, kita siapkan gelas kosong, yaitu gelas C. Yang kedua, tuangkan air teh atau gelas A ini ke dalam gelas C. Dan gelas A sekarang kosong dan gelas C berisi air teh, nih yang ini. Yang ketiga, tuangkan air putih dalam gelas B ke dalam gelas A. Dan gelas B sekarang kosong dan gelas A berisi air putih. Yang keempat, tuangkan air teh di gelas C ke dalam gelas B. Dan yang kelima, selesai. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah penukaran isi 2 gelas. Lanjut.
Nah, algoritma yang barusan ini sangat mudah karena permasalahannya juga sederhana. Kalian tidak perlu berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut, tapi kenyataannya tidak semua masalah bisa diatasi dengan cepat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri algoritma. Nah, algoritma ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada keterbatasan, yang artinya proses harus diakhiri setelah mengerjakan sejumlah langkah. Dalam contoh penukaran isi gelas, proses selesai setelah air teh berpindah ke dalam gelas yang semula berisi air putih. Yang kedua, ada kepastian. Setiap langkah harus tepat dan tidak boleh memiliki maksud ganda. Dalam contoh penukaran isi gelas, wadah penampungan itu harus jelas berupa gelas kosong. Yang ketiga ada masukan atau bisa disebut dengan input. Algoritma memiliki jumlah masukan 0 atau lebih. Dalam contoh penukaran isi gelas, masukannya adalah gelas A dan gelas B. Yang keempat ada keluaran atau bisa disebut dengan output. Algoritma ini menghasilkan 0 atau lebih hasil keluaran. Dalam contoh penukaran isi gelas, keluarannya adalah gelas A dan gelas B yang isinya sudah tertukar. Yang kelima ada efektivitas. Algoritma harus dikerjakan dalam waktu yang wajar. Tidak mungkin kita menukarkan 2 isi gelas selama sehari penuh, dan itu tidak wajar. Nah, ini langkah-langkah dari algoritma ini mencerminkan suatu proses pekerjaan. Dan selanjutnya ada 3 hal penting dalam langkah-langkah tersebut. Yang pertama ada runtunan. Yang kedua ada pemilihan. Dan yang ketiga ada pengulangan. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, runtunan. Runtunan merupakan langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Nah, jika urutan tersebut berubah, maka hasilnya pun bisa berbeda. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Urutan menggoreng ikan. Urutan menggoreng ikan ini yaitu memanaskan minyak goreng pada katel, lalu memasukkan ikannya. Sebaliknya, jika kamu memanaskan ikan terlebih dahulu, lalu memasukkan minyak goreng, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Ada contoh lain. Misalnya ada nih, 4 tambah 4 kali 5, hasilnya 24. Bisa juga dibalikan, 4 tambah 4 kali 5, hasilnya 40. Nah, meskipun tampaknya sama, si angka-angkanya sama, ada angka 4 dan 5, hasil dari operasi aritmatika di atas akan berbeda jika urutan pengerjaannya berubah. Nah, itu contoh dari sebuah runtunan. Nah, ini gambar skema runtunan dalam algoritma. Jadi harus beruntun, harus berurutan. Oke, selanjutnya yang kedua ada pemilihan. Pemilihan merupakan perintah yang harus dikerjakan dalam keadaan tertentu. Nah, hal ini umumnya berlaku untuk masukan yang belum pasti. Secara sederhananya, pilihan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 hal, yaitu benar atau salah. Misalnya nih, contohnya, sekolah memberikan syarat nilai minimal 70 untuk
menyatakan kelulusan. Jika angka yang dimasukkan kurang dari 70, hasilnya adalah tidak lulus. Begitu pula sebaliknya. Nah, lalu ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan nilai. Yang kedua, jika nilai sama dengan atau lebih dari 70, maka kerjakan langkah ketiga, yaitu tampilkan informasi lulus. Yang keempat, jika nilai kurang dari 70, maka kerjakan langkah 5, yaitu tampilkan informasi tidak lulus. Dan yang keenam, selesai. Nah, ini merupakan skema pemilihan dalam algoritma. Selanjutnya, yang ketiga ada pengulangan. Komputer dapat mengulangi perintah hingga kondisi ini terpenuhi. Nah, dengan kelebihan seperti ini, kita tidak perlu memberi perintah yang sama, tetapi cukup dengan pernyataan pengulangan. Sebagai contohnya, nah, ini ada langkah-langkah untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Yang pertama, masukkan angka 100 sebagai variabel n, yaitu batas akhir pengulangan. Yang kedua, masukkan angka 1 sebagai variabel x, yaitu angka untuk menghitung jumlah pengulangan yang telah dilakukan. Yang ketiga, bagi x dengan angka 2, simpan hasilnya sebagai sisa. Yang keempat, jika sisa sama dengan 0, kerjakan langkah 6, yaitu yang kelima, tampilkan informasi X, yaitu genap. Lalu, jika sisa tidak sama dengan 0, kerjakan langkah 7, yaitu tampilkan informasi X atau ganjil. Yang kedelapan, tambahkan X dengan 1. Lalu, jika X lebih kecil dari N, ulangi langkah ketiga. Lalu, yang selanjutnya, jika X sama dengan N, selesai. Nah, ini adalah gambar skema pengulangan dalam algoritma. Jadi, terus diulang-ulang sampai selesai. Nah, ini untuk tugasnya. Menyuruh membawakan 4 liter air dari sebuah kolam. Ukurannya harus pas 4 liter, tidak boleh kurang atau lebih. Kemudian ibumu menyerahkan 2 buah ember kosong. Ember kosong pertama berkapasitas 5 liter, sebut saja ember A. Dan ember kosong kedua berkapasitas 3 liter, sebut saja ember B. Kamu hanya diperbolehkan menggunakan 2 ember tersebut, tanpa bantuan wadah atau alat ukur lainnya. Nah, langkah-langkah seperti apa yang akan kalian lakukan? Seperti tadi ya, contohnya seperti tadi yang penukaran gelas. Nah, kalau ini membawakan 4 liter air dari sebuah kolam. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti kita kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.